Hendaknya seorang hamba itu melihat dan mengetahui tentang hawa nafsunya. Kita harus peduli dengan hawa nafsu kita. Kalau tidak, kita disesatkan oleh dia. Wa yasir ma'aha ala aksi muradiha, dan jadilah si hamba itu dengan nafsunya melawan kehendaknya. Nafsu mau ke sini, kita melawan ke kanan. Yang berat itu kita kejar lagi. Terus saya cari yang mana? Kalau kita mau menundukkan nafsu kita, yang berat itu kita kejar. Hakadha yastamir ma'aha, seperti inilah terus menerus kamu lakukan. Ini yang harus kita lakukan terus menerus, yaitu yukhalifuha fima ta'muru, menentang nafsunya pada sesuatu yang nafsu menyuruhmu. Wa yattahimha, dan engkau tidak mempercayai nafsumu. Fima tastahsinu, pada sesuatu yang nafsu ini suka, yang dianggap nafsu ini bagus. Andaikan nafsu ini mau beramal ini, terus ini tidak mau, jangan kita ikuti. Yang inilah yang berat ni kita kejar, bengkokkan dia. Hatta tazakkat wa tatahharat wastaqamat, sehingga nafsu itu menjadi suci, menjadi bersih dan menjadi lurus. Jadi memang kita tekan, yang berat itu kita kerjakan sampai nafsu ini bersih, suci sampai lurus. Jadi kalau selalu kita tolak ibadah yang kita sukai, kita tolak ibadah yang kita sukai, nafsu pingin baca selawat, kita pergi baca yang lain, nafsu nyuruh baca ini, kita baca yang lain, kita lawan, dan ini terus berjalan, nafsu itu akan suci, nafsu itu akan bersih, nafsu itu akan lurus. Wasaran nafsan mutmainnah, akhirnya menjadilah nafsu itu nafsu yang mutmainnah. Jelas? Fahina izin, apabila nafsu itu sudah menjadi mutmainnah, yajibu alaihi muwafaqah, maka wajiblah atasmu mengikutinya. Jelas? Maka orang-orang arifin, mereka tidak menentang, sudah mengikutinya, karena nafsunya sudah mutmainnah. Kalau nafsu ammarah bisu ditentang, dan itu terus kita lakukan, jangan ikuti. Kita nyaman baca Quran, akhirnya selawat tak suka, zikir tak suka, terus kita ikutkan, sesat kita di belakang. Tapi harus kita tentang, kita tak suka Quran, zikir tak suka, apa zikir tak suka, padahal ini Allah suka juga kita zikir. Kita selawat tak suka, padahal ini Allah suka kita selawat. Kita tentang yang tak disukai nafsu, kita tentang, sehingga nafsu kita menjadi bersih, nafsu kita menjadi baik, dan nafsu kita menjadi lurus, maka nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi yang banyak kita lakukan apa? Yang nyaman gitu ya, makin bengkok, solat mau di belakang, sehingga solat itu tidak membekas. Solat itu tidak ada rasanya, tidak ada kehusyuannya. Kenapa solat tidak ada kehusyuan? Yang kita ikuti mencari ridha nafsu kita, bukan mencari ridha Allah. Yang seharusnya kita lakukan agar amal kita benar-benar ikhlas, yaitu tujuan kita mencari ridha Allah. Allah perintahkan kita, Allah sukai, Allah ridha di saf depan, seharusnya kita ikuti di sana. Yang nafsu kita suka di belakang, jangan kita ikuti, ikut ke depan. Tapi umumnya kan rata-rata kan itu cari nyamannya. Mana nafsu ke sana, nafsu masuk masjid, nafsu nyuruh belakang, nafsu nyuruh ke parit dia pergi. Kemana nafsu ikut ada terus. Sebentar nafsu nyuruh masuk masjid ikut, sebentar nafsu nyuruh tempat maksiat ikut, sebentar nafsu nyuruh ini ikut, sebentar nafsu nyuruh ibadah biar ditengok orang ikut. Terus ikut ya sampai masuk kubur mati. Maka jihadul akbar, nafsu ini namakan jihad yang besar, atau perang itu jihad yang kecil. Itu cara mengolah nafsu kita. Yang berat itu yang kita lakukan, jangan yang berat kita tinggalkan. Andaikan amal ini kita lakukan, orang celah hanya berat,
itu yang kita kejar. Yang mana berat itu yang kita kejar, bukan yang mana yang ringan. Tujuan apa? Untuk membersihkan nafsu kita, untuk meluruskan nafsu kita, sehingga nafsu ini bisa menjadi lurus, menjadi mutmainnah. Kalau nafsu dah mutmainnah, nafsu mau ke kanan ikut, tak usah ditentang lagi. Tapi kalau nafsu ammarah bisu yang lebih condong membawa kejahatan, maka itu yang harus kita tentang untuk meluruskan nafsu kita. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.